Hai anak-anak yang terkasih, berjumpa kembali bersama Ibu Yanti dalam pembelajaran matematika kelas 4. Kali ini Ibu Yanti akan memperkenalkan tentang nilai tempat desimal dan persen. Anak-anak, mari kita mulai. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan nilai tempat dan nilai angka desimal. Yang kedua, menjelaskan pengertian persen. Nah, nanti setelah ada penjelasan nomor 1 dan 2 akan ada latihan ya, yaitu nomor 3 dan 4. Mengerjakan latihan soal tentang nilai tempat dan nilai angka desimal. Lalu mengerjakan latihan soal tentang persen. Itu semua akan diberikan pada esok hari. Anak-anak yang terkasih, nilai tempat desimal. Untuk mempelajari bilangan pecahan desimal, kita perlu memahami nilai tempat dan arti dari penulisan bilangan pecahan desimal. Untuk itu, perhatikan bilangan-bilangan pecahan yang penyebutnya kelipatan 10. Kalian masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, 1/10, 1/100, 1/1000, dan 1/10.000. Jika bilangan-bilangan pecahan itu ditulis dalam bentuk pecahan desimal, maka penulisannya adalah sebagai berikut. 1/10 ditulis 0,1. 1/100 ditulis 0,01. 1/1000 ditulis 0,001 dan 1/10.000 ditulis 0,0001. Mari kita perhatikan contoh berikut. Nilai tempat pada pecahan desimal dapat dijelaskan seperti contoh di bawah ini. Misal, Ibu Yanti mempunyai angka 654,321. Kita lihat angkanya dan nama nilai tempatnya satu persatu. Angka 6 menempati tempat ratusan. Angka 5 menempati tempat puluhan. Angka 4 menempati tempat satuan. Lalu di sana ada tanda koma, bukan? Nah, setelah tanda koma, kalian perhatikan baik-baik. Angka 3 menempati tempat persepuluhan. Angka 2 menempati tempat perseratusan. Dan angka 1 menempati tempat perseribuan. Kalian sudah paham? Kita coba lagi ya. Angka 6 menempati tempat ratusan. Angka 5 menempati tempat puluhan. Angka 4 menempati satuan. Lalu di sana ada tanda koma, dan di belakang tanda koma, bilangan yang pertama disebut persepuluhan. Bilangan yang kedua menempati tempat perseratusan. Dan bilangan yang ketiga, angka 1 menempati tempat perseribuan. Dengan memperhatikan sistem nilai tempat,
kita dapat menyatakan bentuk panjang dari bilangan pecahan desimal seperti 654,321, yaitu ada dua bentuk atau cara. Yang pertama, cara yang ke-1 yaitu bentuk panjang dengan menggunakan bilangan desimal. Cara penulisannya yaitu 654,321 sama dengan 600 ditambah 50 ditambah 4 ditambah, hati-hati setelah koma, kita beri angka 0 di depannya, 0,3 ditambah 0,02 ditambah 0,001. Cara yang kedua yaitu bentuk panjang bilangan menggunakan bilangan pecahan. Mari kita lihat. 654,321 sama dengan 600 ditambah 50 ditambah 4 ditambah. Nah, kita menggunakan bentuk pecahan. 3/10 ditambah 2/100 ditambah 1/1000. Mari kita lihat bagaimana cara menuliskan bentuk panjangnya. Ada dua cara. Kalian masih ingat yang tadi? Ya, kita coba satu persatu ya. Mari kita lihat bentuk panjangnya. Soal nomor 1, contohnya yaitu 4,8. Bentuk panjang yang pertama itu menggunakan desimal dan bentuk panjang yang kedua menggunakan pecahan. Bagaimana hasilnya? 4,8 sama dengan 4 ditambah 0,8. Dan di sebelahnya bentuk pecahannya yaitu 4 ditambah 8/10. Kita lanjutkan soal nomor 2. 9,43. 9,43 bentuk panjang desimalnya yaitu 9 ditambah 0,4 ditambah 0,03. Bentuk panjang pecahannya 9,43 sama dengan 9 ditambah 4/10 ditambah 3/100. Nah, anak-anak, di bawah ini masih ada 3 bentuk panjang yang kalian lihat ya. Coba kalian perhatikan. Di sana ada soal 68,52, 20,412 dan 574,389. Silahkan kalian coba dulu. Lalu cocokkan jawabannya dengan milik Ibu Yanti. Kalian pasti bisa. Coba dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi kita belajar tentang bentuk panjangnya, sekarang kita lanjutkan nilai tempat desimalnya. Kita uraikan satu persatu contoh berikut. Angka 6 pada bilangan 654,321 menunjukkan nilai tempat ratusan. Di sana soalnya sama bukan? Yaitu 654,321. Ya, kita lanjutkan. Angka 5 pada bilangan 654,321
321 menunjukkan nilai tempat puluhan. Angka 4 pada bilangan 654,321 menunjukkan nilai tempat satuan. Selanjutnya, angka 3, angka 2, dan angka 1 masing-masing menempati tempatnya. Angka 3 menempati tempat persepuluhan. Angka 2 menempati tempat perseratusan. Dan angka 1 menempati tempat perseribuan. Mari kita perhatikan bentuk berikutnya. Ini adalah nilai angka desimal. Ingat anak-anak, ini adalah nilai angka desimal. Karena yang diberitahukan adalah nilai angka, maka hasilnya juga berupa angka. Kita lihat satu persatu. Nilai angka 6 pada bilangan 654,321 adalah 600. Mudah bukan? Selanjutnya, berapa? Ya, nilai angka 5 pada bilangan 654,321 adalah 50. Lalu nilai angka 4 pada bilangan 654,321 adalah 4. Hati-hati di sini setelah tanda koma ya. Nilai angka 3 pada bilangan 654,321 adalah 0,3. Jadi di depan angka koma, di depan tanda koma diberi angka 0. Nilai angka 2 pada bilangan 654,321 adalah 0,02. Nilai angka 1 pada bilangan 654,321 adalah 0,001. Semoga pembelajaran tentang nilai tempat dan nilai angka desimal kalian sudah paham. Jika belum, perhatikan kembali video dari Ibu Yanti. Berikut adalah contoh tabel nilai tempat. Nah, anak-anak bisa perhatikan. Ini sangat mudah. Kalian tinggal memasukkan angka-angkanya. Mana yang disebut ratusan, puluhan, satuan, lalu ada tanda koma, persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Kita coba ya. 5,3. Ya, betul. 5 masuk ke dalam satuan, 3-nya persepuluhan. Nomor 2, 5,37. Ya, 5,37, 5-nya masuk ke satuan, 3-nya persepuluhan, dan 7-nya perseratusan. Bagaimana dengan 5,075? Di sana ada angka 0. Tetap saja 5 masuk ke dalam satuan, 0 itu tetap mempunyai nilai tempat, yaitu persepuluhan. Lalu perseratusannya angka 7 dan perseribuannya angka 5. Bagaimana dengan soal 45,305? Ada 0 lagi bukan? Ya, 4 sebagai puluhan, 5 sebagai satuan, 3 sebagai persepuluhan, 0 sebagai nilai tempat perseratusan, dan terakhir angka 5, yaitu perseribuan. Bagaimana soal yang terakhir? Mudah bukan? Kalian tinggal memasukkan bahwa 2 adalah ratusan, 4 adalah puluhan, 0 adalah satuan. Lalu ada tanda koma, 3 merupakan persepuluhan,
7/100-an, dan 5/1000-an. Nanti kalian pelajari lagi ya tabel nilai tempat ini. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan beralih ke dalam materi yang baru, yaitu persen. Apa ya persen itu? Seperti yang pernah Bu Yanti jelaskan di awal, bentuk-bentuk persen dapat kalian lihat contohnya di supermarket atau mungkin di toko-toko lainnya. Biasanya ada diskon kan? 10% atau mungkin 20%. Bahkan bisa lebih loh. Mari kita bahas satu persatu. Persen adalah bentuk lain pecahan berpenyebut 100. Jadi kalau persen itu bagian penyebutnya yaitu per 100. Persen ditulis dengan lambang seperti itu. Ada 0 garis miring lalu 0. Nolnya ada di bagian atas dan bawah. Mari kita lihat contohnya satu persatu. 8% artinya kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa yaitu 8/100. 8% dibaca, perhatikan tulisannya ya, 8%. 25% artinya 25/100. 25% dibaca 25%. Ingat kan bagaimana cara menuliskannya? Baik, kita lanjutkan yang kedua, yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Ini tentu saja sudah pernah kalian lakukan pada minggu yang lalu. Bagaimana cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa berpenyebut 100? Kemudian disederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Mari kita coba contoh yang pertama. 25% bentuk pecahan biasanya yaitu 25/100. Jika kita bagi ke dalam bentuk pecahan paling sederhana, kira-kira dibagi berapa ya? Tentu saja pembilang dan penyebutnya dibagi 25. Maka hasilnya 25 dibagi 25 per 100 dibagi 25, hasil atau bentuk pecahan yang paling sederhana dari 25% adalah 1/4. Kita lihat contoh kedua. 40%. Dapat kita tulis pecahan biasanya 40/100. Bagaimana cara menyederhanakannya? Ya, 40 dapat dibagi dengan 20. 100 juga sama dapat dibagi dengan 20. Maka dapat kita tuliskan 2/5 sebagai pecahan yang paling sederhana dari 40%. Nah, anak-anak, pembilang dan penyebut yang samanya yaitu 20. Selanjutnya yaitu mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Yang pertama, mengubah penyebut menjadi 100. Contohnya yaitu 1/2. Cara mengubahnya yaitu kalian pikirkan dulu angka 2 supaya menjadi 100 penyebutnya harus dikali berapa ya? Kalian masih ingat ada faktor 100? 2 dikali berapa supaya menjadi 100? Betul, dikali 50. Maka bagian pembilangnya juga dikali 50.
Hasilnya adalah 50/100. Dapat kita tuliskan 1/2 sama dengan 50%. Cara yang kedua, kita lihat contohnya. 3/4. Bagaimana ya? Ya, kita pikirkan. Angka 4 itu supaya menjadi 100 dikali berapa ya? Kembali lihat tabel faktor perkalian 100. 4 berpasangan dengan angka berapa ya? Betul, 25. Maka pembilang dan penyebutnya dikali 25. Hasilnya adalah 75/100. Dapat kita tuliskan bentuk persennya 75%. Yang kedua yaitu mengalihkan langsung dengan 100%. Contohnya, 1/2 sama dengan 1/2 kali 100%. Hati-hati, penulisan 100%-nya bukan bentuk pecahan biasa, tapi menuliskan 100% bentuknya ya bentuk persen. Nah, dapat kita kalikan, pembilang dikalikan dengan 100%, yaitu 1 kali 100% sama dengan 100, dan penyebutnya kita tuliskan, yaitu angka 2. Masih ingat? Garis per adalah garis pembagi. Dapat kita sebut 100% dibagi 2. Hasilnya adalah 50%. Contoh yang kedua yaitu 3/4. 3/4 kali 100%. Nah, kalian kalikan pembilangnya, yaitu 3 kali 100% sama dengan 300% per 4 atau dibagi 4. 300% dibagi 4 sama dengan 75%. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian ulang kembali video dari Ibu Yanti. Semoga dapat dipahami dengan teliti sehingga pada saat esok hari Ibu Yanti memberikan soal-soal latihan, kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Pada hari ini tidak ada penugasan. Ibu Yanti ingin kalian mempelajari dulu video pembelajaran hari ini, baru esok hari Ibu Yanti akan memberikan latihannya. Baik anak-anak, selamat belajar. Sampai di sini dulu pembelajaran Ibu Yanti tentang nilai tempat dan persen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.